lagi di Porsalang bersama saya Patrick, Fuad, dan hari ini ada abang-abang tebak-tebakan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Biasanya gitu. Ya, tepuk tangan. Biasanya gitu. Siap. Halo Bang Fuad, halo Bang Fuad. Kok Bang Fuad? Apa? Udah tua, Udah Bang Bang. Fuad. Iya. Gimana Mas? Alhamdulillah. Seneng aku kemarin sempat datang ke nobarnya, sekarang ada di channel YouTube-nya. Keren, Porsalang. Senang kenal gua kan? Hah? Senang kenal gua kan? Kenal. Seneng kenal gua. Seneng. Gua baik kan? Selama ini yang beredar di sosmed salah kan? Belum tahu. Itu pisau nggak jauhin lah, Wan. Kan dia udah Lu nih, Wan. dia udah kasih komentar kan. Milih siapa, Bang Pen atau Bang Fuad? Gua agak kecewa kan. Satu komunitas miliknya sebelah gua bilang. Tapi habis itu dia, kenapa? Daripada dipukul katanya. Oh iya betul. Nah, ini aja masih ada pembunuhan kenapa orang nyari partnernya ya. Narsis parah. Silakan Pak. Gimana Pak? Silakan dibuka Pak. Oh, main tebak-tebakan. Main Ya. tebak-tebakan. Di sini nggak ada yang marah. Oh, boleh ya? Boleh di sini ya. Bebas mah di sini. Pemain MU yang sering pelanggaran siapa? Pemain MU yang sering pelanggaran. Ya, Jeba. bukan. Siapa Bang? Ranger. Salah. Siapa Bang? Tahu nggak? Enggak. Paul Pogba. Dan kesayangan dia dong. Tahu aku ngikutin. Akhirnya aku lempar. Itu sengaja. Terus lu masih berani ngambil kentang ya? Biar nggak Bebas di sini bebas. Tam gimana kabarnya Tam? Alhamdulillah baik, Bang Fuad. Dari seorang korda sebuah komunitas fans Manchester United berhasil menjadi juara 2 suci. Harusnya juara 1 kalau nggak digiring opini publik kayaknya. Siapa ya? Cek aja toko sebelah. Nggak bisa. Patrick cari ribut, Patrick anjing. Ya Bang, maaf ya Bang. Gimana? Maaf kok. Emang ini kayaknya udah jalannya aja. Pasti, Dan ya? dan semenjak aku pas pegang UI Jepara. Oke. Juga. Lu asli Jepara ya? Asli Jepara. Ya, tapi orang-orang pada tahu lah bahwa Tama itu adalah orang Jepara. Orang Jepara. Pantes mau mebel tadi pas gua deket gini. Ini bawa ini serutan kayu. Bos serutan kayu. Oke. Patrick nggak tahu kenapa Jepara mau kayu, Pak. Apa perlat nggak tahu. Jangankan kayunya, kura-kura segede bagong aja gua tahu ada di sana. Bang Fuad nggak tahu ada Tahu, kura-kura. tahu. Ex manager, cowok. Terima berapa waktu itu dari sana? Hah? Waktu kesana Terima berapa? kagak lah. Itu kan bersama Persema waktu masih bersih-bersihnya. Lanjut, Tam. Terus, Jadi pas pegang UI Jepara juga udah ini masukin komedi-komedi itu di flyer-flyer. Oh ya? Karena selain korda, aku juga divisi kreatifnya. Oke. Bikin flyer nobar Oke. buat. Kayak Luhut banyak banget jabatan lo. Iya emang begitu. Karena pengurusnya sedikit, SDM-nya Tapi nggak. sekarang Pak Luhut kayak gitu karena SDM-nya sedikit. Mungkin ya. Atau karena memang ada concern di komedi juga sama kayak saya. agak ngeri episode ini jadinya. Ini bisa deh agak bikin Iya, jantung. agak ngeri jadinya ini. Gue udah baiknya diem aja Biasa lah. gue kayak segini di box to box gitu. Ini agak ngeri jadinya. Lanjut, Tam. Nah itu, habis itu kenal komunitas stand up dan gabung. Akhirnya bisa sampai jauh di sini, alhamdulillah. Ya Berapa karena lama lu menjadi member komunitas? Kalau member dari 2012 kayaknya. Member. juniornya aku toh. Ketemu Bang Pat itu di Gatnas UI, Malang. Oh yang Malang dah. Malang ketemu 2013. Oh, yang lu WhatsApp dia mabuk sama perempuan itu. Sorry ya. Sorry. Sama cowok ya. Masih tamu dia sama cewek katanya. Itu mungkin Tama ngomongin yang sebelah, kawan kita yang sebelah namanya Rara. Oh, Ganas datang. Gatnas datang Datang. Malang. Woi seru. Seru. Kalah MU. Iya. Lah, kan itu udah ciri khas. Kalau United Iya, Indonesia betul. mengadakan sebuah event gede, Itu pasti kalah. Makanya kemarin pas waktu kita ngadain event gede dan kita menang, artinya apa?
Itu yang namanya tahyul yang itu udah hilang karena sekarang udah dibawa bendera Persala kan gitu. Ini untuk Pak Korda, tolong lawan Arsenal nanti jangan bikin nobar dulu ya. Itu maksudnya. Iya. Arahnya ke Poros. Jadi dari 2012 Pak. 2012. Lu sendiri suka United dari kapan? SD. Oh, SD. SD udah kenal MU. Zamannya siapa? Zamannya Giggs awal-awal. Oh, awal-awal gigs tahun berapa? Aku nggak tahu ya itu dia udah di MU berapa tahun, cuman dikasih jersey dari bapak itu MU Giggs masih sharp. Oke. Oh, satu cukup lama. Ya. Tahun berapa itu? Lu SD tahun berapa? Aku SD-nya sekitar 2000. Takut ketahuan umurnya ya? Enggak. Kan baru bersihin muka nih biar kelihatan muda. 2002 atau 2003 kayaknya. Ya. Oh iya, sebelum pindah ke Dapur. Umuran kita. Lama, Pak Pro juga 2002-2003 SMA-nya. SMA. Masih tuan beliau. Iya. Oh, jadi dari 2002-2003, Bapak suka bola? Bapak suka bola? Suka MU? Nggak tahu. Oh enggak, pokoknya somehow dia pulang ke rumah atau terus bawain jersey gitu ke ya, bawain jersey. Oh. Masih ingat aku Giggs. Kenapa dia bisa milih? Ada pernah kepikiran nggak nih kenapa bapak lu ngasih aku jersey-nya Giggs gitu United? Nggak tahu. Justru bapak itu malah kontra sama MU. Dia nggak tahu aku fans apa bapak. Cuman kalau tiap MU kalah dia seneng. Tapi ngasih aku jersey MU. Bukan dianggap anak kali. Ini biar ada objek celaan kayaknya. Oh, anak objek celaan. Kasih tahu nggak itu? Nggak tahu kayaknya. Kalau kasih tahu kan udah ada SJW anak belum saat itu? Belum ada SJW anak ya? Belum, Twitter belum rame. Belum ada ya? Tapi belum ada itu. Tapi mungkin wajar karena kan di 2002 kan? Kan 99 kita baru treble, 2000 kita juara, 2001 2000 juara. 2002 padahal tuh Arsenal loh yang lagi naik kan, cuman mungkin memang MU kan lagi gampang dicari bajunya kan. Yaudah inilah yang dapat namanya Giggs gampang. Atau jumlah fontnya mungkin dikit. Iya, biar ini dia namesetnya nggak terlalu mahal. SD dikasih bapak jersey MU terus kau ini aku suka nih terus mulai gitu nyari gitu. Suka abis itu kenal lagi di PS. Winning Eleven tahu, oh ini sama yang kayak di jerseyku. Oh gitu. Aku awalnya nggak tahu kan. Terus akhirnya seneng sampai ke bawah sampai sekarang. Sering rental berarti ya, Maya? Iya, anak PS aku. Anak PS ya. Master League. Sama kita. Sekarang kan namanya bukan Winning Eleven lagi. Ini Pro Evolution. Oh iya, eFootball sekarang malah. Oh, eFootball ya sekarang ya. Oh, jadi awalnya itu 2002, 2003 Bapak kasih ngulik, suka, keterusan sampai sekarang. Iya. Dan kayak jadi aku waktu 2005-nya itu sekolah di Surabaya. Ikut saudaraku. Nah, saudaraku itu di Arsenal senengnya. Jadi di rumah itu rivalitasnya entah di TV nontonnya atau pas main PS-nya. Jadi kayak oh ya udah kamu Arsenal atau MU ya, ke bawah terus. Itu seumuran? Beda 2 tahun. Tuan dia? Iya. Pernah pukul-pukulan nggak sama dia? Nggak pernah. Banter doang? Iya, cuman kayak kalau pas lihat gitu lah ya. Kan kalau nonton berita, wah Arsenal menang lawan MU gitu, dia ceng-cengin aku, terus gantian nanti kalian menang. Berarti pas Tama lagi sekolah di sana tuh Arsenal lagi naik-naiknya tuh Invisible segala macam. Iya. Kan? Tahunnya siapa berarti ya? Henry Reyes. Iya. Masku itu idolnya Reyes dulu. Oke. Antonio Reyes. Dia punya bajunya. Oh gitu. Jadi unik juga ya fans MU tinggal di rumah fans Arsenal, cengan gitu. Unik. Aku tinggal di rumah pemilik Liverpool loh, pecinta Liverpool. Kok nggak dianggap anak? Kalau kau dianggap anak ya paling nggak kau dibeliin jersey kayak Tama. Apa? Poster Beckhamku aja dicopot dari dinding. Karena lebih parah ya, lebih parah. Gitu bokap gue, you never walk alone cuy. Penting bapak aku berarti ya. Berarti terus suka sampai sekarang gitu, sampai terjun ngurusin komunitas itu ceritanya apa gimana? Awalnya gabung masih SMA 2012an itu. Berarti lama di komunitas ya udah ya? Iya, habis itu gabung 2015 akhirnya naik jadi Korda. Enggak deh, 17. Ya, iyalah. 17. Lama juga lu jadi Korda kalau dari 2015. Korda tuh 3 tahun, 17, 18, 19 aku lepas. Oke. Dan aku lepas, akhirnya baru
Habis itu terjunnya ganti komunitas stand up. Tapi masuknya itu dari member di 2012. 2012. Berarti ngikutin jadi member dulu baru jadi Korda. Sempat jadi pengurus Jeparanya nggak? Iya. Sempat juga. Dari kalau UI kan ada rintisan. Yes. Ya, masih rintisan akhirnya baru resmi itu 2000 berapa? 15-an kayak. Gatnas yang di setelah Malang mana? Makassar. Enggak dong. Enggak, bukan. Makassar itu 2019. 2017 ya. Makassar 2017. Itu Pak Korda, Pak Rod nikah tuh di situ. 2016. 2016. Lu berarti chapternya rintisan ya berarti di Malang dong disahkannya. Ketumnya siapa? Morris. Di Malang kan masih Morris. Bareng sama aku kan. Habis itu yang setelah itu, bukan Gatnas berarti. Anif atau apa berarti? Ya, Anif. 2015-an. Di Bandung kalau nggak salah. Iya, di Bandung itu Anif. Iya, itu. Masih 2019 tuh Rara udah nyala nih. belum. Rara udah 2019 sudah. 2020 sih dia. Enggak, Rara 18. Milih Rara nggak kemarin? Jangan ditanya kalau gitu, nggak usah kasih tanya. Gue tahu gaungnya mereka. Ya. Panjang nanti. Nggak, gua abangnya Rara, Tam. Biar tahu aja. Kalau gitu ya udah lu pukulin aja sekarang. Di seberang soalnya orang ini. Tenang ya, Dek. Tenang aja, Dek. Rara tenang aja. Enggak, aku dukung Mbak Rara. Jogja kan. Tapi itu sebenarnya lu berarti passion lu untuk mendukung Manchester United segitunya ya. Ibaratnya ya bukan mengecilkan Jepara juga, cuma kan maksudnya Jepara juga bukan kota besar dan lu betul-betul mencari venue nobar, untuk nobar, untuk mengadakan acara-acara event, termasuk kalau UI kan berarti ada futsalnya, footballnya gitu ya. Dan itu dia sebagai pengurus berarti dedikasi lu kepada Manchester United ini segitunya gitu ya. Nah, gue mau nanya, pas waktu MU lagi ngedropnya itu kan lu udah nggak ngurusin komunitas UI lagi nih berarti kan? Lu perasaan lu gimana gitu? Ada nggak greget pengen apa yang bisa gue lakukan? Nah, karena waktu turun itu terus komunitasnya juga vakum. Jadi gue ngerasa segaris aja berarti. Sejalan aja kayak minatnya pada nggak ada jadi langsung turun. Turun semua nobar. Grup itu sepi. Isinya jualan burung, Bang. Serius. Grup UI Jepara. Jadi kayak nggak ada info-info MU kayak ngomongin pemain. Malah jualan burung. Ngomongin nobar nggak ada. Ayo kita kalau di Jepara namanya gantangan, kayak kicomania gitu loh. Jadi irisannya masih ada di sana. Ayo kita ke sini kicomania gitu, adu burung gitu malahan grupnya saking sepinya. Burung sopo ya? Bukan burung ini. Cucak rawo gitu ya. Bukan. Saking sepinya ya. Terus sekarang gimana tuh komunitas Jepara? Masih suka lu pantau nggak? Masih cuman nyimak aja. Kadang kalau di mention baru keluar gitu. Maksudnya komunitasnya sekarang udah lebih stabil gitu. Maksudnya bangkit lagi atau gimana gitu? Baru mulai ini lagi. Kembali lagi. Mungkin juga terpengaruh sama Covid kan. Ya, Covid dan kemarin waktu ada lisensi-lisensinan gitu. Itu agak ribet ya? Ya, itu ribet banget. Yang di ujung. Itu bikin komunitas kota kecil meninggal. Ya? Karena nggak ada kafe yang mau beli lisensinya. Karena kan kalau misalnya di pusat kan harga segitu mungkin masih bisa. Nah tuh langsung dibilang nanti dia obrolin tuh. Nggak, maksudnya kalau di pusat kan harga segitu mungkin untuk kafe-kafe masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya di daerah yang ibaratnya omsetnya aja mungkin itu untuk penghasilan sebulan cuma segitu, tapi harus dibayarkan tuh lisensi kan agak sayang gitu loh mungkin ya Maya. Jadi kayak gamblingnya kegedean kalau dengan segitu itu. Jadi susah. Belum lagi kalau datang nobar tapi nggak ada yang belanja sama sekali ya. Betul. Itu orang Jepara itu. Iya, sering banget. Jadi datang doang nggak ada yang jajan gitu. Kadang malah jajan di luar gitu. Ngomongin saya butuh ngomong banyak tuh. Nyamu doang tuh yang punya tempat tuh ya. Iya. Susah itu situ. Setelah lo ikut komunitas stand up segala macam, komunitas bola segala macam, apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk itu? Gue mau coba stand up deh. Iya. Itu apa tadi? Emang lu lucu ya, Maya? Lucu lah, juara dua lo. Abdur tuh juara 2 lo. Ya, Bang Abdur nomor 2, juara 2. Terus juara. Ernest tuh juara 2 lo. Mamat 3 ya? 3. Tiga. Satunya Rian.
Akbar. Oh ya, Akbar juara 2. Amat juara 2. Oke bukan Suci ya? Oke Suci. Oke Suci. Juara 2 aja. Berarti semua tamu Poros juara 2. Oh iya Kak. David Nurbianto. Oh, David Nurbianto iya. Iya. Maaf ya Bang David. Dika juara 3. Dika siapa? Dika Jamil. Kemal juara 4. Mereka ntar kebalik ya 3 4 gitulah pokoknya gua lupa. Bang Kemal 3. Kemal 3 Dika 4. Kan itu satu angkatan. Nah, itu balik ke pertanyaan Fuad tadi. Karena kalau stand up itu yang bikin seneng adalah waktu itu viralnya videonya Raditya Dika. Radit yang mana? Yang di Comedy Cafe. Oh, Comedy Cafe. Ya, itu. Sampai ke Jepara itu, tapi telat setahun atau 2 tahun kayaknya baru. Terus habis itu berarti 2013-an kalau iya, 13. Ya, pokoknya aku lulus SMA-an. Oke. Habis itu seneng tahu ada stand up komedi, orang-orang ada pelakunya di Indonesia, akhirnya nyari komunitasnya dan ada. Jepara nggak ada dong awalnya? Udah ada. Jepara mulai komunitasnya stand up itu 2012. Oh, 12. Oke. Sorry, 2012 itu Radit tuh, 2011 kalau gua nggak salah, pokoknya baru-baru deh itu. Radit, Asep, Ya. Suaji, Mo, ya kan, Ya. Sidik, Oh, ya. gitu. Pak Ernest Iya, juga. ya Ernest, benar. Oh, jadi sebenarnya udah lama juga dong ngikutin ya? Ya, tapi gabungnya baru 2015-an. 2015, ikut dari komunitas, masih sebagai penikmat, apa lu udah mulai open mic? Oh, awal-awal nonton dulu. Ya, penikmat dong. Ya. Tapi sebelum lu emang ada komika dari Jepara yang stand out nggak? Kalau di Jeparanya sendiri yang dikenal ada. Ada. Cuman kalau sampai ke level nasional. Belum. Ada yang pernah ikut suci apa segala macam. Oh, belum. Baru lu doang. Baru gitu? saya. Berarti butuh sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Sampai akhirnya lu berani ikut suci gitu. Sebelumnya lu pernah ikut suci? Audisi sering. Kalah. Ya. Kenapa? Mentok di audisi. Ya Jurinya karena siapa? Panji. ya, karena nggak lucu. Ernest. Nggak pernah juri. Radit. Bang Radit. Oh, iya, sorry. Ya. Panji, Radit, Pade. Pade Indro. 3 kan? Ya, tapi kan di daerah kan juga audisi awal kan? Ya, Semarang seringnya aku. Semarang. Oh, jadi ikutnya Semarang. Ya. Mereka kan berangkat tuh sobat Radit juga kan? Ya. Kalah gitu. Ya. Tapi nggak patah semangat. Nggak. United banget lo ya. Iya. Never say die attitude. Iya. Gue lagi dengerin cerita jalannya dia. Karena gue jujur aja, gue jujur. Lo mau ikut stand up? Enggak, gue jujur. Tadi pas waktu sebelum kita take ini juga gue ngomong sama dia. Jadi pas waktu kita ketemu yang di venue Nobar lawan City kemarin, gue kenal Tama. Tapi dalam arti gue kenal Tama, kenal lah. Gue kenal Tama dalam arti ini bekas salah satu pengurus kordanya gue, karena ini dia korda pas zaman gue ngurus wakil ketua umum di UI lah ya. Jadi makanya pas waktu pulangnya, bukan pulangnya, pas waktu udah jadi tuh video yang rekapan acara, kan ditulis di situ Suci juara 2 Suci. Hah? Tama ikutan Suci? Baru gua ngulik-kulik kan. Ya Allah, salah banget gua. Cumi, lo begitu melihat Suci aja lo nggak tahu Suci ini apaan anjing. Emang. Kami ikutan Suci. Lu aja nggak tahu Suci apaan kok. Enggak, kan ditulis di situ juara 2 Suci. Makanya gua jadinya Suci apa? Nah, enggak, kalau Suci gua tahu lah. Berapa banyak tamu kita dari Suci? terus enggak, gua jujur penasaran, kan lu tadi cerita. Lu udah ngikutin casting sering nih, tapi gagal kan? Gagal di audisinya gagal terus di audisi. Nah, yang di tahun lu bisa sampai masuk dan akhirnya menjuarai 2 nih, apa yang berubah dari sebelum-sebelumnya? Format jokesnya aja. Oke. Jadi sudah ada nemu cara yang di Jepara udah works. Terus aku bawa di nasional ternyata juga dan masih sesuai dengan karakter lo mungkin. Betul gitu ya. Itu yang tebak-tebakan. Keresahan lo apa gitu. Ya, komedi bapak-bapak aja gitu. Oke. Bapak garing, bapak nggak lucu, ternyata lucu gitu. Oh, berarti poros salang banget lah ya. Bang Pet bisa nih kayaknya ikutnya. Enggak iso. Ikut bang. Ora iso. Kan kenal sama Bang Panji. Enggak bisa, makanya justru karena itu enggak bisa. Ntar nanti di roasting. Nggak, terus ini tentang dirimu. Lanjut, terus formatnya lu ubah. Ya. Dan nggak nyangka ternyata sampai ke final. Ya, diterima ternyata. Oke. Jadi emang ngerasa tahunnya aja ini.
Kalau yang dulu belum aja, karena nggak lucu. Rezeki nggak akan ketukar. Betul. Ya. Cuman berarti lu Yang kan ketukar cuma sendal di masjid. itu udah sering. Kadang-kadang ketukar, kadang-kadang ngambil kan gitu. Kadang-kadang sengaja ditukar. Nah, tapi kan gue tadi nangkepnya lu dari 2012 juga udah ngikutin komunitas stand up ini ya? Stand up 2015. 2015. Berarti lu kan udah ada niat dong berarti jadi komedian atau apa? Memang itu dari kecil udah pengen. Iya, awal gabung pengen bisa ngelucu. Pengen bisa stand up, pengen bisa ngomong depan orang gitu. Wah, harusnya ikut kelasnya Panji tuh, dulu public speaking kampret kan punya tuh. Belum kenal aku. Belum kenal. Dia kan paling jago Panji kalau public speaking. Kalau jualan orang buat jualan. Jualannya pinter ya. Jualannya pinter Panji. Jago. Iya. Komika kan hidup dari karya orang. Iya lagi. Ji, apa ya Ji? Ntar gua foto gua kirim ya sama dia. Apa ya Ji? Iya lagi gitu. Tanya aja Abdur. Tanya aja Abdur. Iya. Bonar. Ya. Iya. Terus siapa lagi ya? Abdur, Bonar, Musdalifah. Iya kan? Bang David kan juga. David juga. David sebo loh itu padahal. Oh jadi 2015 ikut berapa kali audisi gagal akhirnya sampai ke tahun kemarin ya 2022 itu kan masuk terus once lu udah dipanggil ke Jakarta lu yakin nggak bahwa ini gue bisa nih kayaknya nembus nih? Masih ini kebawa rasa kalau aku ini dari daerahnya inferior, sedikit inferior tadi terhadap orang-orang ibu kota atau apa gitu. Tapi ternyata ada kemampuanku bisa. Lu kombun sama siapa? Bang David. Iya. Gila emang dia yang banyak banget. David keren. Luar biasa. Oh jadi kompunnya sama dia? Ya, timnya dari Comika juga. Jadi ada siapa ya? David, Arif Brata. Oh Arif ya. Habis itu Teta. Abdur, ya Teta kok Tetra. Bang Abdur nggak? Abdur jarang tapi. Jarang. Bang Radit kadang ada timnya gitu. Oh gitu. Lu kompunnya sama mereka. Terus diajarin nulis materi, ngebangun punchline lagi gitu-gitu dong ya. Dapat ilmu dari situ ya. Terus mereka udah nggak usah takut lu kalau memang yakin dengan tebak-tebakan, skate aja harus gituin sama mereka pasti kan. Gue tahu itu. Gitu. Tahu ya. Ngikutin. Tapi banyak berubah loh dia. Apa? Gimana? Karena waktu Korda dia kan kurusan, lebih langsing. Ya, ini sekarang lebih ya, enak gitu. ngabisin makanan anak, Pep. Betul. Laki-laki itu gendut, beratnya bertambah setelah menikah, bukan karena apa-apa, karena ngabisin makanan anaknya. Makanan bini. Terus kamu kenapa kurus-kurus terus? Aku gemuk ini dari 64. Oh iya. Nah, aku udah olahraga. Oh gitu. Iya. Terus, Tam, di saat United lagi terpuruk, apa yang lo rasain? Sering diledekin nggak? Sering. Tapi lu masih punya kepercayaan bahwa maksudnya gini loh, ada orang yang pada saat tim yang didukung terpuruk terus udah gue ngikutin lagi segala macam. Lu masih ngikutin terus? Masih ngikutin, cuman dulu waktu jelek-jelek banget gitu ngerasa ada yang salah sama. Kayak Peter nggak jeleknya? Gue ganteng tau, ya gue kibas juga nih rambut. Jelek kan Yono. Iya. Tapi Yono tuh baik banget. Yono tuh karena Ajis. Ntar dulu, lu bandinginnya sama Yono. Anjir 11-12an. Yono terangkat karena Ajis itu. Maaf ya Bang Yono. Ajis, segala macam, tas Pak Pres. Kerja keras dia. Tidur di kantor, stand up, kasih makan sama Ajis. Gitu kan Yono. Dipelihara. Iya, Vina aja nggak apa-apa. Buset. Lanjut Tam. Ya dulu waktu yang jelek-jeleknya itu, terus banyak yang kayak gerakan glazer out. Ya. Pernah. Lu termasuk di situ. Ya. Di glazer out juga. Ya. Terus. Di LHG-nya dan manajer yang mana yang lu bilang out? Waktu Moyes. Dari Moyes, Van Gaal. Mourinho cukup ini abis itu ternyata kayaknya bisa nih dari manajer ini, tapi ternyata sama aja. Menang WL juga kan kita. Betul ya itu. Nah itu dulu sempat ngeblok akun semua MU. Oke. Sempat unfollow, sempat ngeblok ikut-ikut gitu. Tersakiti hatinya karena prestasinya. Ya betul. Karena ngerasa ada yang nggak benar di manajemennya. Oke. Kan. Tapi tetap nonton. Highlight aja. Oke. Atau berarti lu sempat di masa yang nggak mau nonton sama sekali? Ya, kepentinganku ngikutin MU cuma FPL toh. Dulu main FPL. Jadi masang doang gitu. Terus tahu dari situ doang. Jadi sempat setahun hampir 2 tahunan itu. Males ngikutin karena itu di eranya siapa?
Van Hal. Berarti 2015-16 gitu ya? 13 dong. 14 ya, 14 Nah, pokoknya sebelum jadi Korda. Sebelum jadi Korda berarti 13, 14, 15 ya? Itu lu bener-bener gak mau ngeliat United sama sekali? Iya, malas aja ngikutinnya. Terus once Van Hal out, terus datang Mourinho, kepercayaan diri lu tumbuh untuk kembali nonton. Karena lu ngerasa ini pelatih juara. Proven di Chelsea juara, Madrid juara, Inter juara, terus semangat dong nonton lagi. Betul. Kemudian harapan lu kembali dihancurkan. Apa yang lu rasa? Oleh Pogba kan yang hancurin? Pogba ya, aku ngerasa emang kayaknya penyakitnya di situ tuh. Porosalan nggak pernah salah bawa orang. Antara Porosalan tidak pernah salah bawa orang atau Porosalan bawa yang sepikiran aja. Kan kita nggak tahu ternyata dia nggak suka Pogba. Iya. Feeling tuh chemistry. Botolnya di sana. Iya, makanya gue ngerti, Mak. Oh gitu. Jadi lu mulai semangat lagi nonton. Iya. Itu masih di Jepara, Surabaya udah. Udah lu Jepara. sekolah di Surabaya, terus balik ke Jepara lagi? Iya, sekolah Surabaya cuma 2 tahunan loh. Habis itu balik ke Jepara. Balik lagi, iya. Terus balik ke komunitas lagi dong? Iya, itu Surabaya SD Mas. Surabaya itu SD? SD kelas 4, kelas 5. Habis itu balik Jepara lagi sampai SMA, sampai nikah ya. Nikah. Jadi sekarang perasaan lu setelah melihat United saat ini apa? Ada yakin, ada semangat buat nontonnya lagi karena kayaknya kan ya tim ini udah balik. Betul, aku lihat terakhir City itu cara mainnya juga udah enak banget dan ngerasa kayak MU tuh nggak cocok kalau misal ada satu pemain yang mega banget, lebih ngerasa semuanya. Lebih dari itu ya. Dulu dia di situ juga dia masih ada Rooney, masih ada Tevez, masih ada Giggs yang bisa neutralisir gitu. Ini karena lu orang komunitas jadi gue bisa nih agak mendalam menanyanya kan. Tapi sebenarnya kan dulu pun MU itu kan sebenarnya seperti yang ada sekarang kita lihat di Ten Hag. Zamannya Fergie dulu juga kan adalah kolektif kan. Lo punya Class of 90 itu semuanya gitu loh. Sebelum Class of 90 itu juga lo punya pemain-pemain nggak satu orang aja yang mencolot. Ada Parker, ada Robson, ada Bruce. Nggak ada namanya satu individual yang begitu mengangkat sendiri kan gitu. Tapi justru Sir Alex Ferguson juga kan yang mengubah kriteria itu dengan membeli Ronaldo dan membuat tim ini fokus di Ronaldo waktu Ronaldo pertama kali kan. Pertama kali dong. Musim ketiga Ronaldo baru he build the team. Iya, nggak maksudnya kan itu di situ dia mengubah ya sebelumnya kolektif. Untuk melengkapi pasarnya dia karena Beckham segala macam gitu. Nah, menurut lo sekarang ini kan Ten Hag udah balik lagi nih membawa yang marwah yang dulu lah istilahnya ya. Lu puas gak sejauh ini? Belum selesai nih ya pekerjaannya. Maksudnya sejauh ini yang lu lihat dari manajemen yang dijalankan Ten Hag ini, lu puas gak dengan apa yang dilakukannya itu? Kemarin yang bikin saya nambah percaya sama Ten Hag adalah dia ini bener apa enggak ya? Dia sekarang megang yang U23 juga kan? Ya. Itu ngerasa kayak berarti emang care-nya buat sejauh itu. Aku ngerasa oke lah, aku mau ngasih kepercayaan buat Ten Hag ini buat nonton. Aku mau. Tuh 3 orang bapak-bapak duduk bersama sore hari. Gitu ya. Jadi sekarang lebih punya keyakinan. Di zaman Ole lo punya nggak keyakinannya? Masih ada keraguan karena dia botol sana. Jujur ya, karena dia belum ada pengalaman. Tracknya kan belum terlalu bagus ya. Dia sebelumnya cuma di apa? Cardiff itu dan di Molde sama junior MU kan. Ya itu jadi kayak ngerasa bisa nggak nih kalau dikasih beban yang bener-bener MU nih gitu. Ya memang itu salah satu handicapnya Ole bahwa dia belum cukup berpengalaman. Jam terbangnya masih kurang. Menangani tim besar. Iya. Walaupun ya lu harus akui dia sudah bawa tim itu sempat di arah yang benar. Ya, kan gitu ya. Sempat posisi 2 kan kita di akhir musim. Ya, back to back urutan 2 sama dia di final gitu. Cuma memang bukan rezekinya di United gitu loh. Nah, sekarang lu punya kepercayaan itu lagi bahwa Ten Hag bisa membawa United kembali superior lah gitu. Ada. Kembali tidak menjadi bulan-bulanan tim-tim lain gitu, bisa. Iya. Ya, kepleset nggak apa-apa lah. Cuman wajar. Iya, cuman sudah mau follow lagi, sudah mau ngikutin cari-cari berita. Mulai jatuh cinta lagi. Betul. Puber kedua. Puber kedua. Aku udah ketiga. Udah ketiga. Nggak habis-habis kalau dia pubernya. Gue mah per 6 bulan. 6 bulan sekali dia puber kalau Patrick.
Ada jadwal. Itu beberapa semesteran, coba lu tanya aja. Gitu. Nah, terus sekarang kan lu mulai kembali nonton, seneng gitu ya. Apa yang lu lihat yang berubah di United saat ini? Nggak ada Maguire. Kemarin main nih, hampir gue pecahin. Main cuman nggak line up. Dan kayak ngerasa sekarang leadershipnya dipegang Bruno oke nih. Ramon, Mang Ujang, tolong ya. Tapi memang iya kan. Musuh gua itu dua. Oh iya. Tapi memang iya kan. Maksudnya cara dia itu kurang lebih mirip sama Ole juga loh, Wat. Ya. Dia itu nggak mendepak orang, tapi dipindahin dan itu dicadangin dengan alasan yang tepat gitu loh. Iya. Dan akhirnya ya udah sekarang transisi oke, kapten kita yang secara resmi tercatat adalah Harry Maguire. Tapi kalau kita perhatikan sejak dia take in charge, kita akan selalu melihat band kapten itu di Bruno kan Karena gitu. Bruno yang main. Iya, karena Bruno yang main kan gitu. Begitu nanti di detik-detik terakhir dimasukin lagi supaya nggak tersakiti hatinya Harry kan masih gitu. jaga-jaga ini. Menurut lu dengan kondisi United sekarang, sejauh apa tim ini bisa finish musim ini? Ya, Selagi masih ada, kita kan masih ada 4 kompetisi kan? Satu-satunya tim Inggris yang masih berkompetisi di 4 di 4 turnamen. ya. Di 4 kejuaraan lah. Tahun ini pasti kita angkat trofi, aku yakin. Yakin ya? Apapun itu. Apapun itu. Either Carabao, FA Cup, Europa League, atau bahkan Premier League. Quadruple boleh kalau berharap. Bang, jangan bang. Nggak apa-apa. Yang terakhir kali ngomong kayak gitu, akhirnya sekarang posisi nggak jelas di mana bang. 10 ya? 10 ke 9? Nggak ngerti gua. Yang stadionnya mati lampu. Iya, yang katanya mau sama apa? Banjir Gua curiga tsunami. nih ya. Ada orang London. Ada Matraore mau crossing, ada yang nyolong, gua mau nyetrik, nyalain hair dryer. Kok mati. Tapi intermezzo dulu. Jujur ya, itu untuk sekelas Premier League bisa mati lampu gua nggak ngerti. Kalau waktu QPR datang lawan Persebaya itu mati lampu tuh gua masih bisa ngerti. Dan itu sebelum pertandingan loh. Sebelum pertandingan. Iya. Ini menit awal ya? Mau di crossing. Colok hair dryer ya kan. Mungkin istrinya Van Dijk kali ya. Habis keramas gitu ya. Atau mungkin ada fans MU yang masih nggak ada fans MU yang masih euforia menang lawan City, iseng datang ke sana, mampus. Bodoh itu namanya. Itu peluang Wolves padahal. Iya. Makanya bodoh itu namanya fans MU-nya kalau gitu. Lah kan dia kan nggak tahu, dia kan di belakang. Tapi ya. Dapat piala bisa? Hah? Dapat piala bisa? Yakin ya? Aku yakin salah satu pasti ada yang kita angkat trofi. Yang lo harapkan piala yang mana? Itu deh. FA lah. FA ya. FA minimal. Kalau Premier League nih gue mau nanya. Kita kalau di Poros Salang kita nggak pernah mau nebak-nebakan. Ya, kita berdasarkan data dan fakta selalu. Oh, berarti bukan saya di sini. Saya ahli tebak-tebakan soalnya. Oh enggak. Tapi kan ini tamunya tebak-tebakan, makanya gue bawa ke tebak-tebakan hari ini. Awal pembukaannya gitu. Biasanya di Poros ya kayak gitu. Biasa aja, slow aja. Aku mau ikutin gaya kau. Karena kata Ten Hag juga di klub ini butuh yang pemarah. Kau pun kemarin bilang butuh yang pemarah. Makanya aku pun di Poros Salang mau marah-marah. Enggak, tapi maksudnya di Premier League nih. Ini kan sekarang posisinya secara matematikanya masih sangat bisa untuk menjuari liga. Masih. Apalagi kalau besok melawan Arsenal kita bisa mengambil poin di situ. Full 3 poin di Arsenal itu makin realistis. Ya, menurut lu tapi nih ya, menurut lu pribadi. Overall, ada nggak kemungkinan kita bersaing sampai hari terakhir untuk rebutan juara Premier League? Melihat tim-tim yang ada sekarang? Enggak, aku nggak lihat tim lain ya. Dari MU-nya sendiri asal nggak kayak rival yang ada cedera lah atau pemain bermasalah gitu-gitu. Kalau rotasinya juga kayak gini, aku kira ada kans buat sampai nge-push sampai akhir musim juga oke. Yang penting yang penting fokus sama diri lu sendiri. Lu nggak usah fokus ke tim lain. Tim lain mau menang kayak apa kayak lu fokus sama diri lu sendiri. Gitu. Iya. Gua mau bilang satu kayak, jadi manusia itu nggak perlu sempurna. Kalau Gua nanya pendapat dia, nggak usah bawa-bawa ke gue. Gua nanya pendapat dia. Kalau bisa ngamuk, ngapain sabar? Nggak usah sempurna. Yang sempurna itu cuma under the backbone. Iya. Udah Dorce. Ya. Jadi lo ngerti kan kenapa gua selalu tertekan? kayaknya harus ada saya terus ini di sini. Asik. Dengan senang hati, cuy. Bisa. Oh iya. Dia bilang dia mau ganti Patrick. Dia udah ngomong itu 3 musim loh. Sama-sama runner up loh.
Ini kan dulu Waketung. Nggak usah dibahas, mah. Sama-sama, nggak apa-apa. Posisi kedua semua ini. Iya, wajar dong kalau gue ganti kan. Enggak. Tapi wajar. Tapi gini, kita pernah ngundang Rara. Ya. Kita pernah ngundang Rama kan. Nanti gue kasih list ya, yang pernah runner up di UI juga. Oh, Rara pernah running for presiden ya? Pernah. Enggak runner up sih dia. Siapa? Gue. Pakai gue. Memang nggak bagus. Pak Prot. Mau ngomong apa lo? Pak, lo kemarin nobar United lawan City. Ya. Apa sih yang lo rasakan? Kangen Lo suasana kayak gitu. Iya, benar. Terakhir kali kita gitu ayam United kali ya? Aku ayam United juga jarang, Bang, karena di Jakarta. Oh iya. Ya, terakhir kayak gitu apa aku ya? Lupa aku udah. Tapi kemarin tuh kayak, wah, apa ini? Rasa apa ini? Kok aku rasanya mau teriak juga lepas banget. Itu di situ teman-teman semua rasanya meskipun nggak kenal. Kangen aku, seneng. Karena Wawan bilang kan sama aku kan, jujur gua kan udah nggak pernah ngikutin Suci. Wawan bilang, "Bang, gua mau nonton." Ya udah. Sama Gautama, gue masih nggak tahu nih Gautama yang mana gitu, jujur aja gitu, karena gue udah nggak pernah ngikutin kan. Ya udah, di mana Bang gini, terus ya udah Wan datang aja, gue bilang gini. Itu dia bilang, Bang, mohon maaf, gue nggak jadi ini, ya udahlah. Terus karena setelah ngobrol sama anak-anak terus bilang, Bang Gautama, oh gue baru ingat, oh itu Gautama yang itu, langsung gitu gue kan. Kita ketemu di Istora. Pas Bang Panji. Bang Panji ya, itu awal pertemuan kita. Maaf kan suka nggak masih gitu ya. Iya. Terus apa-apa. Baru lawan bilang, tapi Gautama jadi kayaknya dia Bang gitu. Makanya datang bareng sama teman lama juga Anton. Seneng gitu loh. Yeah. Terutama Minpor tuh seneng gitu. Dia tuh seneng dengan stand up segala macam kalau Minpor. Yang ngikutin dia, kemarin ketemu aku. Gitu. Dia tuh semangat banget tuh pas bilang Wawan sama Gautama. Gautama oh oke, gue tahu. Karena waktu yang kemarin lo final segala macam gue ngikutin kan, karena kan circle-nya masih ada di situ, jadi gue tahu kan. Bahkan gue ikut bercandain tuh kemarin. Senang, mereka senang gitu. Terus lu senang tuh kemarin pas ada nobar itu ya? Betul, ya. Sering-sering Bang, bikin Bang. Ya niatnya juga kayak gitu, tergantung sama yang bertopi yang di sebelah sana. Kita pengen bikin, insya Allah mungkin Arsenal kita pengen bikin, lagi kita pikirkan lah gitu ya. Terus ngelihat permainan lawan City? Iya, menyenangkan sekali. Meski aku pas kegolan, aku malah justru feeling ini pasti menang. Ini pasti menang. Waktu kegolan lama nggak dirasain. Iya. Benar nggak? Malah pede aku pas kegolan. Wah ini malah kegolan ini malah justru menang ini pas ya bilang gitu. Kenapa itu? Nggak tahu. Rasanya kayak nggak mungkin dibiarin. Mereka pasti bakal, dan terbukti habis itu pergantiannya juga pasti lebih ofensif. Iya di pas ya betul. Langsung ada Garnacho ya. Garnacho itu kuncinya tuh aku. Ngikutin banget berarti Tam ya. Akhir-akhir ini ya. Lu bisa ngomong segitu detail, segitu fasih gitu ya. Harapan lu lawan dini hari nanti lawan Arsenal. Lawan Palace. Palace gimana menurut lu? Kayaknya bakal ada rotasi ya untuk persiapan Arsenal kayak menurutku ya. Cuman ini previewnya sekali dibahas sama bintang tamu ya. Yoi. Cuman kayaknya nggak akan dilepas gitu aja. Ini butuh buat moral aja. Menang tipis lah mungkin. Partai terakhir kita di Palace akhir musim kita kalah 1-0. Iya. Ya. Musim sebelumnya away di Palace seri 0-0. Lagi jelek ya formnya. Kita menang sama Palace justru musim ini diuji coba di Australia menang 3-1. Rashford, Martial, Sancho yang bikin gol. Bukannya kita pernah menang 1-0 ya? Menang 1-0 di Old Trafford. Iya kan? Musim lalu kita kalah. Ini kan cerita iya, kita ngomongin Selhurst Park. Okay. 2 musim terakhir di Selhurst Park kita nggak pernah bikin gol malahan. Tapi awal musim ini di pramusim di Melbourne kita menang United menang 3-1. Sancho, Martial, Rashford yang bikin gol. Nah, yang menjadi PR sekarang bagi Ten Hag menurut gua adalah Fred sama Casemiro apabila dimainkan dan kena kartu kuning merasa suspended. Kalau Arsenal. Iya, itu ngeri tuh. Kalau lu jadi Ten Hag apa yang lu lakuin? Mungkin akan disimpan dulu. Siapa yang lu simpen? Kase pasti. Nyawa tim lo dia ini. Iya, betul. Kemarin waktu City, Eriksen kan kayak lagi under. Kreativitasnya di Casemiro. Betul. Aku ngerasa, wah ini cuma kreatif tapi benar-benar jadi benteng di depan 4 back. Terutama di 2 center back deh. Nah, gitu.
kayaknya bakal kerugian besar kalau lawan Arsenal nggak ada Kase. Jadi memang benar harus hati-hati Kasenya aja nih. Berarti kalau misalnya Kase diistirahatin, siapa yang akan jadi gelandang tengah? Kalau backupnya kan pasti Tomine ya. Oke. McTominay. Berarti lu menduetkan Tomine dengan Fred. Ya, balik lagi dong ke zaman baheula. Kan tadi ya, apa? Ya makanya gue nanya, gue kan mempengaruhi gitu omongannya. Tapi nggak tahu ya, kemarin waktu line up-nya City aja Bruno main di Kanan. right wing kan. Aku nggak bisa nebak sih kalau line up sih. Ya. Tapi pasti aku merasa ada rotasi. Ini fun fact aja bahwa Casemiro main 11 kali sebagai starting lineup. Casemiro dan Bruno. Ya, Casemiro dan Bruno. Enggak, case-nya aja gue ngambil. Case-nya aja 11 kali main sebagai starting lineup. United nggak pernah kalah. United menang 11 kali. Wis. Itu fun fact-nya ya. 100% ya? 100%. Sebagai starter ya. Kalau pas waktu dia kalau jumlah mainnya lebih dari itu. Tapi kalau dia mainnya sebagai cadangan itu masih ada seri, masih ada kalah. Tapi kalau misalnya dia starting lineup itu 11 kali main termasuk kemarin City 11 kali menang. Itu fun fact-nya aja. Jadi kalau dari Tama akan mengistirahatkan Casemiro. Nah, justru yang bikin aku penasaran adalah Shaw akan dipasang seperti waktu lawan City atau dia akan balik ke posisi awal. Menurut lu? Karena Licha juga udah mulai ya. Menurutku malah mungkin akan diistirahatkan, Bang. Lindelof bisa main nanti malam mungkin. Sama Varane. Antara Varane atau Licha? Antara Varane atau Licha. Oke. Itu dari Tama ya. Kita lihat. Penyerang. Masih. United punya penyerang baru sekarang. Oh, Weghorst ya? Ya. Bacanya gimana? Weghorst. Weghorst. Baca kan V. Oh enggak, kalau para salon biasanya punya nama sendiri. Napi Tupulu. Iya. Karena waktu itu Susan nyebut namanya, gue manggilnya Napit aja udah. Akankah menjadi debut dia? Mungkin debut cuman starter? Enggak starter kayaknya. Enggak starter. Masih kayak awal Rashford Martial kayaknya. Martial kemarin cederanya nggak parah kan? Enggak, cuma knock doang. Ten Hag justru mengatakan bahwa gua narik Martial karena dia terlihat cedera. Ya. Dan dia butuh Martial karena dia sebenarnya sebagai pressure yang nge-press. Jadi kalau selama ini kayak Panji tuh benci banget sama Martial, gua heran nih kardus. Tapi kenyataan kan terbukti ketika Martial ditarik, MU juga nggak bisa City malah lebih leluasa untuk maju ke depan karena udah nggak ada yang nge-press. Antara Ederson, antara si Ake, Akanji ke Rodri itu udah nggak ada yang nge-press. Dan ketika dimasukkan lagi Garnacho, kembali lagi MU bisa nge-press balik ke sana. Jadi fungsi dari peran daripada Martial itu jelas ada di skemanya Ten Hag ini. Gitu. Lebih disuruh buat sering lari ya kayaknya. Iya. Malas sih ya. Kan posisi lu menentukan, lu cuma perlu berdiri di antara A dan B untuk bikin orang gua nggak bisa passing ke situ. Iya, karena kalau misalnya lu ditinggal, otomatis dia menjadi ancaman kan gitu aja. Udah sesimpel itu aja. Tapi untuk bisa masuk ke kotak penalti? Enggak, untuk jadi di posisi itu kan butuh waktunya pas kan. Nah, untuk ngejar waktu itu kan dia harus lari juga. Itu yang dia agak malas. Itu yang membuat Panji, Suryo agak kesel. Itu kan bahwa even Ten Hag sendiri mengatakan bahwa gue butuh Martial sebagai pressure. Ya. Walaupun emang tugasnya harusnya mencetak gol. Tapi balik lagi kayak dulu Giroud di Piala Dunia 2018, itu kan Giroud nggak ada even one shot on target juga nggak ada. Dia cuma dibutuhkan Deschamps sebagai pemantul penerima bola, pressing back lawan gitu. Itu loh fungsinya Giroud kemarin 2018. Dan gue mau sharing Griezmann gitu. Gue mau sharing satu. Bekas asisten Ten Hag dan bekas manajernya ini yang dulu Ten Hag jadi asisten. Gue lupa namanya siapa. Di Belanda. Dia sempat memuji Ten Hag setelah pertandingan City kemarin. Ada manajer yang jago menyusun taktik. Tapi kalau Ten Hag dia jago beradaptasi dengan keadaan di lapangan. Itu sudah sering sekali dibuktikan dia dulu di Ajax. Dan sebelumnya bersama saya, gue lupa di klub mana. Sorry gue agak blank. Gue lupa lah pokoknya. Dia di Utrecht sama Ajax. Nah pokoknya itulah salah satu itu gue lupa. Cuman dia bilang dia bisa beradaptasi. Jadi dia bisa membaca, dia bisa mengubah. Makanya dia juga salah satu manajer yang terakhir kali kita ngelihat manajer yang betul-betul out of position pemain-pemainnya dimainkan itu Sir Alex Ferguson mungkin dulu ya. Iya, sering. Sekarang Shaw dipindahkan, dia berani pindahkan ke sini. Center back-nya bisa sampai di tengah. Bruno kemarin juga akan bermain dari sisi kanan. Nah, ini menjadi ciri khas daripada seorang Erik ten Hag. Itu yang membuat gua agak
yakin yang kayak lu bilang juga, kalaupun misalnya case mau diistirahatkan, kita kan mungkin kita sebagai penikmat layar kaca kan pasti mikirnya kalau case diistirahatkan mungkin McTominay yang masuk. Belum tentu, bisa jadi dia masukkan Shaw yang di situ atau bisa masuk entah siapa, we don't know. Karena kemarin juga siapa yang nyangka seorang Luke Shaw masuk jadi center back dan it works. Enggak dong, kalau Shaw jadi center back kan zaman oleh udah. Iya, enggak, maksudnya kan dengan di bawah RTH kan kita nggak pernah ngebayangin bahwa ini orang bakal senekat itu gitu loh. Bukan satu nggak mungkinan kalau Licha juga bisa jadi DM. Iya. Banyak. Mungkin main 3 back. Ya. 3-5-2, dia pasang Luke Shaw, Lisandro Martinez, Maguire, Varane, kiri Malaysia, kemudian kanannya Wan-Bissaka. Oke. Terus dia taruh Bruno, Fred, Eriksen, duanya dia kasih Weghorst sama Rashford. Maybe. Nah, tentang Rashford nih, menurut lu, Mak. Kenapa? Rashford kan lagi on fire banget. Ya. 9 goals out of 9 match kan gitu. Menurut lu diistirahatkan nggak dia ini yang akan menghentikan juga fire-nya atau dia akan terus dimainkan juga dengan resiko bisa aja cedera kan? Betul. Kalau aku jadi Ten Hag akan tetap kalau kamu jadi Ten Hag gundulin dulu kan? Mainin. Walaupun dia ada potensi cedera kan kemarin dia knock. Kita kan takutnya hamstring tadinya. Iya. Kita knock gitu loh. Iya, karena formnya lagi bagus. Enak-enaknya, dia kayaknya juga menikmati permainan tiap menit, tiap pertandingan juga, dan kalaupun ada keinginan buat simpen di babak 60 menit unggul misalnya. Dan bisa jadi debutnya si Weghorst. Jadi menurutku kalau emang mau debut juga si Weghorst ini nggak dari line up kayaknya. Babak kedua. Iya. Dan Sancho juga udah mulai latihan. Udah mulai latihan terus. Gua lihat ambience hype-nya sangat bagus ya. Pada semangat Sancho udah latihan segala macam bla 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 gitu ya. Gue sempat kepikiran loh. Selebrasinya Rashford tuh kan begini ya. Fokus Sancho fokus. Ya, karena gue pikir kan Sancho sama Rashford tuh sahabat sohib deket kan. Gue sampai kepikiran apa jangan-jangan fokus balik cepat. Gitu ya. Dan jadi pertanyaan buat gue, berarti Megawati Soekarno Putri juga deket dong sama Sancho. Ini nggak usah naik deh episode-nya nih, ngeri gua. Nggak usah naik aja deh. Terima kasih warga Wonosalam. Tamu yang nutup. Enggak, tapi berarti lu di depan lu percaya bahwa Rashford akan kembali dimainkan untuk menjaga performanya dia ya. Betul. Nah, kalau Sancho kan jelas belum masuk. Belum bisa ya. Di kiri kanannya itu kira-kira siapa? Anthony bisa line up. Anthony ya? Oke. Dengan formnya aja yang kemarin mainnya juga nggak bisa dibilang buruk ya. Iya. Dia Anthony itu salah satu atribut dia yang gua rate sampai tinggi sampai ini adalah kemampuan dia untuk track back. Iya. Lari balik. So far, Iya. Dan yang nggak aku tahu adalah kenapa Dalot jarang main. Oh, cedera aja. Oke, iya. Kan pas waktu pertandingan sebelum City ini dia kena. Cedera. Oke sih. Dan backupnya Wan-Bissaka juga melakukan pekerjaannya dengan sangat bagus ya. Jadi ada progres juga dia. Ternyata bisa nutup lubangnya Dalot itu. Ya. Jadi kalau menurut gua nih ya, kayak kiper, Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw kiri, kanan AWB, Fred Eriksen. Fred Eriksen, Bruno, Rashford, Weghorst, Anthony. Oh, justru lu starting lineup Weghorst. Elemen of surprise-nya Erik ten Hag. Oke, makanya lu milih Luke Shaw di kiri, crossing. Oh, betul. Iya. Paham dong, kenapa gua jadi pandit yang bagus? Iya. Vela ini 2.0. Kan males gua kan jadinya. Paham kan kenapa Bang jadi pandit yang bagus ganteng kan? Botol masih di sana, Mat. Gitu. Ya, kalau gua itu. Ya, tapi berarti serangan otomatis dari kiri aja lah ya. Enggak dong, Wan-Bissaka, Anthony kan kirinya Anthony bagus. masih bisa, ya. Karena butuh buat Klopp juga ya. Biar siapa tahu Arsenal bisa jadi pemecah kebuntuan dia. Betul. Jadi dipanasin dulu di mesinnya gitu. Apalagi kan Martial udah dikasih cedera. Bahkan mungkin feeling gua Rashford cedera cadangan. Dia mainin Garnacho duluan. Kalau itu kayaknya bertolak belakang karena gua setuju dengan Tama. Gua yakin Rashford sendiri pasti meminta untuk main. Ya. Dan Ten Hag juga pasti ingin
Rashford tetap Ya, asal kondisinya terjaga. oke ya. Iya, asal Iya. dan kemungkinan ya itu tadi. Lo main starting lineup di tengah-tengah atau di babak kedua Diganti baru menit diganti. 60. Iya, menit ke-60 baru Karena diganti. itu juga kapten FPL gua. Oh iya, Jadi gua Rashford. punya kepentingan untuk Rashford main. Gitu. Iya. Jadi seperti itu lawan Palace ya. Kira-kira bisa menang nggak, Tam? Bisa. Bisa ya? Bisa menurutku. Walaupun kayak tadi gue bilang, 2 partai terakhir ke Selhurst Park itu United nggak bikin gol sama sekali. Lagi jelek formnya. Tapi Palace kemarin pertandingan terakhir bisa-bisanya kalah sama Chelsea itu. Ya, tumben maksudnya ya. Setelah segitu seringnya Chelsea kalah ya. Iya. Chelsea posisi berapa sih? 10, 11. 9 Chelsea, Liverpool 9, Chelsea 10 gitu loh, nggak jelas ini mereka 2 sekarang. Iya. Pokoknya gitulah ya. Kalau HP-nya pendek nggak kelihatan lah di kelasnya. Nggak bisa di screenshot sebenarnya. Bisa. Ada dengar dari Tama, bukan dari Paras. Lo ingat nggak banner mereka Imagine Being Us? Ingat gua, enggak, gini dong ya. We don't want being Sohib kita. Semua omongan kalian 2-3 tahun terakhir ini juga kita ingat. Imagine being us. Cuman sekarang ini kan kita senyum-senyum Being aja. and then you win. Ada yang waktu itu Being bikin and banner kan. If anyone kalau ada yang nanya kenapa nangis, bilang aja baru selesai nonton drama Korea. Ya, sekarang di 10. Angkat lagi bannernya. 9. Angkat bannernya kan gitu. Kita inget. Cuman kan kita diem-diem aja dulu. Iya. Itu kunci gua ada di Harry Maguire kalau butuh ya. Kunci gua ada di Maguire. Berarti lo optimis ya? Karena kalau menang lawan Palace kita akan naik ke posisi runner up. Runner up. Oh, langsung 2. runner up ya? Yes. Kalau menang. Cuma 1 hari ya, Ya, karena karena City City mainnya besok besok lawan ya. Spurs. Ya. Oke. Gitu loh. Spurs yang brutal itu, Bang. Hah? Spurs yang brutal itu. Itu Pistons. Iya sama itu perlakuannya. Nah, jadi kalau United menang lawan Palace dini hari nanti, otomatis akan naik ke runner up dan selisih menjadi 6 poin dengan Arsenal. Ya. We are breathing behind your neck. Ini yang kalau gua lebih senang di posisi ngejar. Gitu. Iya, Sebagai ini- seorang Aries, gua tuh nggak suka kalau ditaksir orang. Ini Alah. gua yang deketin gitu. MU itu kayak om-om yang lagi deketin ABG yang di bawah umur. Jadi nempelnya gini. Nggak ada. Itu mah diri dia anjing. Iya. Aku lebih percaya Bang Tuh, Pat kan? yang gitu. Jadi Tam, selesai masa di United, kegiatanmu sekarang apa? Stand up aja di Jakarta, udah mulai stay. Jakarta. Alhamdulillah banyak. Udah stay di permanen di Jakarta berarti ya? Ya. Ada program apa atau apa paling dekat yang mau lu bikin atau mungkin lu ada show atau apa? Show insya Allah tahun ini. Kalau program sih insya Allah. Show. Kalau program insya Allah akan sering dilihat warga Poros kayaknya di sini nanti. Oh, Oh, iya, ya, oke. pasti. Lanjut. UI Connection man, UI Connection. Baru itu sih, baru bikin konten-konten aja di Instagram. Konten-konten. Biar Program belum? belum. Belum ada. Baru bikin. Bulan puasa belum. Belum. Oh, bulan puasa tolong dong. Bikin lagi nih. Ya. Ya. Kita perlu nih buat beli susu anak. Terus ganti kursi makan ya. Iya. Mobil baru. Tolong, gitu. Kontrakan lebih Iya, gede. kontrakan. Juara dulu dapat mobil. Enggak. Kan? Yono doang kan, padahal nggak bisa nyetir loh Yono itu. Tiba-tiba bisa Iya, dia. makanya. Tiba-tiba punya akun Grab juga. Iya. Menarik dia. Oke, jadi sekarang kegiatan lo sebagai juara 2 lagi bikin konten. Terus tapi udah dipanggil kemana-mana juga kan sebagai juara 2 kan? Alhamdulillah adalah. Ada ya. Pokoknya masih ada ngisi off air gitu ya. Iya, Cuma program rutin belum ada nih. belum ada. Pak Presiden bisa kali bantu. Gue yakin sih, bentar lagi gue bakal lihat salah satu apa mungkin Disney itu ada nanti bikin acara komedi yang mana lagi akan muncul Gotama. Tapi belum bisa Amin, pindah dari amin. manajemen yang Kompas kan? Belum. Masih terikat di mereka ya? Oh, Iya, masih. iya. Sabar ya Nji ya kalau mau pakai. Emang ada ya? Info locker jadinya. Gitu. Jadi paling dekat masih itu aja ya. Konten lu bikin buat naik di mana? Instagram aja, Instagram lu sendiri. Instagram, YouTube juga Oh, YouTube juga. beberapa ya. YouTube ada? YouTube vlog-vlog aja sih. Oh, vlog aja. Oke. Oh, oke. Nama YouTube-nya aja sih sebut aja di sini. Gautama Sindu. Gautama Sindu. Iya. Iya. Jadi hari ini kita sama Gautama, gue rasa satu yang mesti dicatat. Kalau memang lu tahu lu mau jadi apa, lu kejar itu. Ya, dan jangan patah harapan ya. Berapa Siap, harapannya? betul. Karena berapa kali gagal. Dicoba terus. Bismillah aja terus. Karena Iya. lu nggak pernah tahu sejauh mana lu bisa jalan. Sampai mungkin lu udah mati. Ya. Selagi lu masih bisa jalan, lu jalan aja terus gitu ya. Betul. Benar kan? Benar, berhubungan. Akhirnya lu sampai ke titik yang mungkin lu mau gitu ya. Ada pesan-pesan untuk warga Poros? Sama seperti video sebelumnya, jangan lelah mendukung MU. Yes.
Dan karena ini tiga-tiganya bapak-bapak di sini dan berhubung ke tamu kita Gautama yang telah menjelaskan tadi betapa perjuangan itu dia nggak boleh gagal, gue cuma mengingatin aja, lu nggak akan pernah gagal sampai lu berhenti mencoba, kan gitu ya. Gila, bapak-bapak banget kita. Ditutup. Silakan ditutup. Pakai tebak-tebakan boleh, habis itu tutup, monggo. Ditutup pakai tebak-tebakan yang nggak lolos. Ya. Angka-angka berapa yang paling menguasai? Angka paling berapa yang paling menguasai? 8. Salah. Angka 1. Angka 1. Angka 1. Wan maha ha ha ha. Terima kasih warga. Terima kasih semuanya. Bener-bener makin berbahaya kan. Bye.